Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan langsung saja kita update kondisi pasar saham domestik dalam Market Lock. Sebelumnya kita lihat dulu seperti apa penutupan IHSG di sesi pertama, di mana IHSG ditutup melemah 0,36% di sesi 1 tadi di 7.596. Dan kalau kita lihat indeks harga saham gabungan ini, volume perdagangannya mencapai 25,52 miliar lembar saham dengan nilai transaksi menyentuh 10,76 triliun rupiah. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1.671.483 kali transaksi, 319 saham menguat, 330 melemah, dan sisanya stagnan. Dan berikutnya kita lihat seperti apa perkembangan indeks di sesi kedua jelang penutupan perdagangan hari ini. Kita lihat IHSG sempat dibuka di sesi 2 ini mencoba kembali ke zona hijau, namun kemudian berbalik arah lagi ke zona merah. Saat ini melemah 0,12%. Namun ditutup lebih baik dari penutupan sesi pertama, saat ini di 7.614,13, masih ada peluang beberapa menit lagi sebelum penutupan perdagangan di jam 4 hari ini. Dan langsung saja kita bahas seperti apa kondisi pasar saham domestik hari ini bersama Hans Kueh, co-founder Pasar Dana. Ya Pak Hans, kalau kita melihat pergerakan IHSG di sesi kedua ini masih mencoba untuk kembali lagi ke zona hijau, namun sebenarnya sudah di 7.600-an. Anda lihat sebesar apa peluangnya IHSG untuk rebound jelang penutupan perdagangan? Ya, memang masih terbuka untuk rebound karena global sendiri cukup positif ya pergerakannya. Kembali Donald Trump adalah indikator utama ya. Dia mengatakan perang dengan Iran segera berakhir gitu ya. Jadi global market cukup bergerak cukup positif ya sebenarnya. Tetapi memang kita ada sedikit masalah internal di kita gitu ya. Karena kemarin S&P bilang bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan gitu ya di Asia Tenggara jika konflik antara AS Israel bertahan lama gitu ya, karena S&P ini mengkalkulasi dari aspek belanja government ya, jadi dari ketahanan fiskal kita gitu ya. Dia melihat bahwa kalau perangnya berlangsung relatif lama, kemungkinan kita harus punya subsidi BBM yang jauh lebih tinggi dan memberikan tekanan pada APBN kita. Dan di sini S&P memang melakukan review terhadap peringkat surat utang negara Indonesia gitu. Nah, ini yang menyebabkan tekanan pada bursa kita ya, karena statement dari S&P ini. Baik, kalau kita lihat sektornya, sektor big caps perbankan ini banyak juga yang dilego asing begitu. Anda lihat seperti apa psikologis investor global saat ini terhadap big caps perbankan? Ya, memang kalau kita lihat asing itu kan paling banyak pasti di saham-saham big cap kita gitu ya. Jadi kalau mereka melakukan tekanan keluar dari pasar kita, tentu yang banyak dilepas adalah saham big cap perbankan kita gitu. Di satu sisi memang kalau kita lihat saham-saham big cap perbankan kita memang sedang sedikit menghadapi kendala karena memang ada terlihat indikasi daya beli yang sedikit menurun di masyarakat sehingga memang sedikit mempengaruhi kinerja mereka. Tetapi secara umum kinerja perbankan kita itu masih sehat gitu ya kalau secara fundamental gitu. Kemudian dividen yield mereka juga menarik gitu. Tetapi memang kalau asing bergerak keluar dari pasar kita ya pasti saham-saham big cap perbankan yang dilepas oleh mereka. Dan faktornya sebenarnya nggak murni dari pasar modal, tetapi lebih mengarah pada statement S&P tadi ya yang saya sebutkan. Dan S&P itu sebenarnya lebih mengarah pada surat utang obligasi khususnya government bond gitu. Nah, tapi efeknya pasti ada pengaruh ke kita. Nah, tetapi pasar akan menguat kembali kalau memang terrealisasi gitu ya real perundingan damai antara AS dan Iran tadi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pasar saham kita juga udah menguat sangat signifikan ya. Waktu kemarin, waktu perang terjadi, indeks kita itu cuma sempat sampai 6.900. Saat ini kan udah di 7.600 ya. Jadi kita bisa lihat itu 700 poin gitu ya. Hanya dari waktu ketika Donald Trump dan Iran itu melakukan gencatan senjata gitu. Jadi ini lebih kita lihat
selain memang asing keluar, ya ada tekanan sedikit di sana, dan S&P tadi ya terkait dengan kekuatan fiskal kita, tetapi juga kita melihat bahwa pelaku pasar melakukan aksi profit taking setelah kenaikan. Baik, setelah banyak dilego oleh asing, Anda lihat valuasi bekas perbankan kita seperti apa? Apakah memang ini sudah waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi buy atau cicil beli? Ya, sebenarnya kalau kita lihat valuasi Indonesia secara umum relatively cukup murah ya di 12 kalian PER kita gitu, dan saham-saham big cap perbankan kita juga relatively sebenarnya dari biasanya ini valuasinya relatif murah gitu. Tetapi memang kalau kita lihat sekarang kan memang kondisi nggak terlalu kondusif gitu ya, ini yang menyebabkan tekanan pada pasar kita. Tetapi sebenarnya Indonesia ini masih sangat menarik gitu ya, terutama kita banyak saham-saham komoditas ya. Di sini ada dua ya yang bisa kita lihat. Pertama yang terkait energi gitu ya, kalau perangnya lama atau konfliknya lama, biasanya minyaknya tetap tinggi, kemudian batu bara kita tetap tinggi. Tapi kalau seandainya perangnya berakhir gitu ya, damai gitu ya, ekonomi kembali growth, orang akan kembali ke emas. Kita banyak juga emiten di emas, kemudian ada yang lain nikel, kemudian ada aluminium dan yang lain-lain ya terkait dengan tambang, itu yang menguat. Jadi sebenarnya secara umum sebenarnya pasar Indonesia itu cukup menarik gitu. Nah, tapi yang pasti yang pasar nantikan adalah apakah bagaimana konfliknya gitu ya. Nah, Donald Trump ini karena kan sekarang di dunia pun berlaku gitu ya indikator namanya Trump Indicator. Ya, jadi orang akan melihat Trump Indicator. Nah, tadi yang saya sebutkan ya, kalau eskalasi meningkat, yang naik itu minyak gitu ya, batu bara itu naik. Kalau eskalasi turun, mau damai segala macam, yang naik di tempat kita emas gitu ya, saham-saham emas, kemudian mineral yang lain, kemudian saham perbankan juga menguat. Jadi yang dilihat adalah Trump Indicator. Nah, sekarang kalau kita lihat sebenarnya kalau kita boleh prediksi gitu ya, kelihatannya eskalasi konfliknya akan terus menurun dan kemungkinan berakhir damai gitu ya. Pertama memang Amerika itu kelihatannya tidak punya cukup budget untuk perang jangka panjang dengan Iran gitu. Yang kedua, kita harus lihat bahwa sebenarnya Iran memenangkan perang ini. Ya, dari perang ini memang perang ini asimetris dan Iran membuktikan rezim mereka tidak berubah, mereka bisa terus memberikan perlawanan selama perang, dan sampai hari ini Selat Hormuz tadinya tidak dikuasai Iran, pasca perang sekarang dikuasai Iran, dan Iran yang menentukan kapal mana yang lewat di sana. Ya, dan sampai saat ini Selat Hormuz benar belum kembali normal. Ya, biasanya ada 130-140 kapal melintas di selat tersebut. Sekarang tidak lebih dari 10% yang melintas. Baik, Pak Hans, kalau memang berkaca pada sentimen komoditas ini, tapi untuk sektor komoditas dan energi kita, pergerakannya di sesi kedua ini sangat bergejolak sekali begitu. Ada beberapa emiten yang berada di zona merah, tapi ada beberapa emiten juga yang justru cukup kuat berada di zona hijau. Lalu apakah ini menjadi sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan kita saat ini? Ya, jadi tema utamanya ya orang semua melihat Donald Trump ya. Jadi bagaimana mereka melihat Donald Trump. Kalau sekarang sebenarnya kan yang keluar itu adalah Trump bilang mau berakhir gitu. Jadi kelihatannya ya orang berburu emiten emas gitu ya. Jadi dia bergerak menguat gitu. Nah, di sisi yang lain ya emiten batu bara dan minyak ya itu biasanya agak tertekan turun. Tapi kalau seandainya kayak kemarin kan mendadak Amerika pulang gitu ya dari negosiasi dan bilang bahwa kami tidak menemukan kesepakatan dengan Iran, mereka balik ke Amerika. Nah, waktu itu kan pasar khawatir ya minyak naik lagi gitu, jadi bergerak di sana ya, berputar di sekitar pergerakan tadi. Baik, kalau kita melihat pergerakan IHSG jelang penutupan ini sudah sangat tipis sekali, kemungkinannya untuk bisa kembali ke zona hijau hampir tidak ada. Kita akan lihat seperti apa, Pak Hans, penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita lihat IHSG di sesi kedua ini ditutup melemah 0,03% di 7.621,38, 356 emiten menguat, 318 melemah, dan 147 stagnan. Kapitalisasi pasar di 13.610,36.
Ya Pak Hans, kalau melihat IHSG ditutup di zona merah hari ini, Anda lihat seperti apa potensi pelemahan ini masih akan berlanjut esok hari atau cukup besar potensi IHSG akan ditutup happy weekend besok? Ya, ini ada sedikit yang dilihat ya. Biasanya pasar itu seringnya menguatnya Senin, Selasa, Rabu, kemudian agak negatif di Kamis, Jumat ya. Itu ada sedikit pola mirip-mirip seperti itu yang terjadi gitu. Tetapi ya kalau kita lihat ya kemungkinan juga kalau di hari Jumat biasanya ya orang akan menanti bagaimana di pasar global yang terjadi. Tapi hari ini memang agak sedikit berbeda kita ya. Jadi dari kemarin juga kita bergerak sedikit berbeda dengan global gitu ya, karena di global itu cukup positif ya pergerakannya, karena ada ekspektasi tentang berakhirnya perang tadi, tetapi di kita agak sedikit negatif ya. Kalau kita kupas lebih dalam memang sentimennya lebih karena pernyataan S&P tadi gitu. Tapi besok kemungkinan pergerakannya akan sedikit tipis ya nampaknya pergerakannya. Tapi kalau global benar-benar positif mungkin kita bisa rebound pergerakannya. Baik, kita tunggu seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak Hans Kue, co-founder Pasar Dana sudah bersama kami kali ini.